Kerajaan surga dan keselamatan. Memasuki kerajaan sorga adalah suatu karunia yang diberikan Raja yang berkuasa dalam kerajaan Tuhan kepada orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan surga, atau menjadi murid Raja surga. Sebelum memasuki kerajaan surga pun harus kita ketahui siapa yang berkuasa di dalam kerajaan kekal itu. Secara kebenaran Injil, yang menjadi Raja di dalam kerajaan kekal, Dia adalah Raja segala Raja yaitu Yesus Kristus, seperti tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, Yesus Kristus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Oleh karena begitu besar kasih Raja kepada manusia ciptaannya, maka Raja itu pun rela datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari genggaman iblis dan malaikat-malaikatnya. Yohanes 18 ayat 36-37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah Raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Raja dari surga datang ke bumi juga membawa serta aturan kebenaran yang adalah juga aturan dan ketetapan sorga, yang secara umum lebih dikenal dengan Injil Kerajaan Surga. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan untuk menyebarkan luaskan Injil Kerajaan Surga ini, Raja Surga yaitu Yesus Kristus memilih orang yang mau setia dan taat kepadanya dan menjadikan mereka murid-muridnya. Melalui murid-muridnya ini, misteri Kerajaan Tuhan dibukakan, seperti yang disampaikan dalam Matius 13 ayat 10-11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui misteri Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka tidak." Dalam versi bahasa Inggris Matthew 13:11. The Mysteries of the Kingdom of Heaven. Menambil keputusan untuk bertobat dari cara hidup yang lama kemudian memutuskan untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus adalah satu proses awal dari memasuki kerajaan sorga. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 4 ayat 17, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Lalu seperti apakah kerajaan sorga itu setelah mengambil keputusan bertobat? Bicara tentang kerajaan surga, banyak orang yang mengira memasuki kerajaan surga sesuatu yang terjadi setelah kematian, namun yang diajarkan Yesus tidak demikian. Dalam berdialog dengan orang Farisi di Injil, Lukas 17 ayat 20-21, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Tuhan akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Tuhan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, Ia ada di sini' atau 'Ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di antara kamu." Memasuki kerajaan Tuhan atau kerajaan surga sudah dimulai sejak di bumi, dan saat awalnya seperti yang sudah dikatakan Yesus, bertobatlah. Bertobat adalah kunci awal memasuki kerajaan surga. Lalu setelah bertobat langkah apa yang harus dilakukan? Di dalam kitab Roma 14 ayat 17 berkata, "Sebab kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, atau bukan soal hal jasmaniah.
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bicara damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus adalah bagaimana cara hidup seseorang yang sudah bertobat dari cara hidup yang lama dengan berkelakuan dan berkarakter yang buruk, kemudian disingkirkan dari hidup, lalu minta Roh Kudus yang disertai buah roh demi pembentukan karakter atau sifat yang baru dan bagus serta mulia sesuai kehendak Kristus. Dalam perjalanan pertobatan membutuhkan perjuangan melawan setan-setan pembuat dan perangsang dosa, oleh sebab itu warga kerajaan surga membutuhkan kuasa. Sehingga kerajaan sorga juga bicara soal kuasa seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dan kuasa dari Tuhan itu dipergunakan untuk mengenyahkan setan-setan dan memusnahkan kuasa-kuasanya. Jadi tidak heran kalau Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, demi nama Yesus, maka sesungguhnya kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Ketika kita menggunakan nama Yesus Kristus yang adalah nama Raja Surga dalam mengenyahkan setan-setan, sesungguhnya kita adalah bagian dari kerajaan surga. Oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan sorga harus terus dipelihara dan dipergunakan di sepanjang kehidupan agar kita tidak terlepas dari kerajaan Tuhan oleh karena permainan iblis dan malaikat-malaikatnya. Hal-hal yang bisa menghambat bahkan bisa membuat kehilangan kerajaan surga adalah hal-hal yang dirancang oleh iblis dan malaikat-malaikatnya menjadi watak yang buruk, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Begitu juga hal-hal jahat yang terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 19-21. Hal-hal jahat itu juga membentuk watak, karakter atau sifat buruk. Iblis berusaha merusak karakter manusia supaya manusia kehilangan keselamatan. Oleh sebab itu keselamatan atau hidup kekal yang akan kita miliki itu harus dikerjakan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan dikerjakan dengan memanfaatkan kuasa yang diberikan Raja Surga. Dengan cara setan-setan harus terus dienyahkan dan kuasa-kuasa iblisi itu harus dimusnahkan dari diri warga kerajaan sorga di sepanjang kehidupan. Di dalam mengenyangkan setan-setan inilah juga status warga kerajaan sorga diakui sebagai anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Miliki tanda selaku orang percaya kepada Yesus Kristus Raja Surga seperti dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Manfaatkan tanda orang percaya itu, karena mereka yang menjadi warga kerajaan Tuhan oleh karena bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Raja dalam hidupnya lalu mulai menjauhi segala yang jahat, serta mulai memperbaiki hidup dengan membentuk karakter dan watak, selaku warga kerajaan Tuhan, maka, status dan identitas warga kerajaan terpelihara sampai Tuhan Yesus memanggil pulang ke rumahnya. Sekali lagi untuk perlu diingat, sesungguhnya kerajaan sorga bukan di balik kematian tetapi kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus Kristus sudah dimulai sejak kita hidup di bumi ini. Amin. Yesus Kristus, Raja Surga memberkati kita semua.